Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat upline dan sahabat-sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat petani urban. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi menjelang siang ini sengaja kita akan membuat konten khusus ya terkait dengan pertanian organik. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba membahas yang terkait dengan pembenahan tanah ya. Nah, kenapa pembenahan tanah yang menjadi bagian yang akan kita bahas pada hari ini? Itu beberapa konten-konten kami sebelumnya, terutama bagi teman-teman petani milenial yang pernah dulu dilatih di Ponorogo, itu mengharapkan ada sebuah tutorial yang membahas secara rinci tentang konsep-konsep dari pelatihan yang pernah kita laksanakan pada saat itu. Karena memang ketika kita di Ponorogo waktu itu memang kita tidak semuanya secara detail ya, membahas tutorial terhadap materi-materi yang pernah kita berikan. Nah, kemudian hal yang lain juga menjadi pertanyaan dari kawan-kawan dari petani atau kawan-kawan milenial pada saat itu. Mereka itu menginginkan ada sebuah tutorial yang kita berikan secara detail, tapi tidak dalam skala besar ya. Memang waktu itu ketika kita di Ponorogo, konsep yang kita kembangkan untuk pembuatan pembenahan tanah, kemudian kita membuat pupuk organik, pupuk penyubur tanah, KCL dan sebagainya itu dalam skala besar ya. Nah, sebagian dari kawan-kawan petani itu mengharapkan mereka tak akan mungkin bisa mempraktekkan dalam jumlah yang besar, tetapi juga mereka inginkan dalam jumlah yang kecil dulu, kemudian mereka mempraktekkan, kemudian mereka menguji cobakan dan membuktikan dari apa yang mereka latih. Nah, pertanyaan serupa pun juga diungkapkan oleh teman-teman kita bagi petani urban, di mana petani urban tidak akan mungkin bisa mengaplikasikan konsep banyaknya praktek pembuatan pupuk yang skala besar itu di lahan mereka yang ada di urbannya. Nah, termasuk juga saya tak akan mungkin kita bisa mempraktekkan itu dengan jumlah yang besar itu, karena kita memang di Jakarta atau mungkin di beberapa kota lainnya tidak mungkin mempunyai lahan yang seluas itu ya. Nah, mulai dari saat ini mungkin secara bertahap ya, yaitu sesuai dengan waktu yang saya punya, saya akan mencoba membuatkan tutorial dalam skala kecil ya. Kemudian tutorial ini kita akan bagi atas dua bagian. Bagian pertama kita akan jelaskan dulu secara teorinya seperti apa, termasuk teori itu adalah yang menyangkut masalah konsep, kemudian asumsi berpikir, kemudian filosofis dari bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian bagaimana proses yang dilaksanakan, termasuk juga nanti terakhir itu adalah kita bagaimana mempraktekannya atau mempraktekannya secara tutorial apa yang kita bahas di sini. Nah, mudah-mudahan konten-konten yang akan kita lakukan selanjutnya ini akan bisa membantu teman-teman petani, terutama adalah petani-petani milenial yang baru muncul beraktivitas di dunia pertanian. Nah, termasuk juga adalah kawan-kawan yang bergerak di perkotaan, di mana sebagian besar mereka itu adalah hanya merupakan hobi ya, atau mungkin pekerjaan sampingan yang mereka lakukan di pekarangan rumah mereka, mungkin juga seperti saya adalah di atap rumah saya. Nah, dari kalkulasi pertanyaan-pertanyaan yang saya coba rangkum di YouTube saya, pertanyaan yang pertama yang paling banyak ditanyakan itu adalah terkait dengan pembenahan tanah ya. Jadi kalau kita lihat ini yang menjadi pertanyaan yang paling besar yang ditanyakan teman-teman di YouTube kami ya. Nah, memang kita ada 3 sesi waktu itu bicara tentang pembenahan tanah. Kemudian Pak Bayu Dinenggerat pun juga setelah menjelaskan secara detail ya. Nah, tetapi prakteknya kita langsung lakukan kepada petani ya. Jadi kalau seingat saya waktu itu kita lakukan di tempat sawah atau di pabrik kompos Pak Jalang ya. Nah, di daerah Magetan waktu itu. Nah, namun sebagian dari teman-teman itu menginginkan ada prosesnya yang lebih detail untuk kita bisa jelaskan ya. Apa itu pembenahan tanah, kemudian apa saja unsur-unsurnya,
kemudian ya kenapa pembenahan tanah ini harus ada dalam pertanian kita. Nah, kemudian bahan-bahannya seperti apa ya. Walaupun memang bahan-bahan itu pun sebenarnya sudah dijelaskan secara detail juga oleh Pak Dalang waktu itu ketika kita berpraktek di daerah Magetan atau di daerah Ponorogo pada saat itu ya. Nah, mungkin kita akan coba mulai saja pembahasan tentang masalah pembenahan tanah ini. Nah, ketika kita bicara tentang pembenahan tanah, maka tentunya ada selintas dalam pikiran kita, kenapa tanah itu kita benahi? Nah, jadi ketika kita mengacu kepada pembenah, berarti ada sesuatu yang tidak benar di tanah ini. Jadi ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang terjadi penurunan di tanah kita ini ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat bahwa tanah yang kita lakukan atau yang kita olah di lahan kita itu pasti akan melakukan pengurangan. Yang pertama itu adalah karena proses budidaya. Jadi ketika kita menanam sesuatu di lahan kita dan kemudian yang tanaman kita itu pasti akan menghisap unsur-unsur hara dan unsur-unsur zat aktif yang ada dalam tanah ya. Nah, walaupun sebenarnya bahwa lahan atau tanaman kita itu sebenarnya hanyalah menghisap hara atau unsur-unsur aktif di dalam tanah itu dalam jumlah yang sebenarnya sangat kecil ya, yaitu 1-5% saja dari unsur yang ada dalam tanah ya. Nah, namun demikian dengan perjalanan waktu bahwa unsur tanah itu bukan hanya bisa dikurangi dari proses budidaya kita saja, tapi dari proses yang terjadi di alam sendiri ya, seperti hujan, kemarau, kemudian angin. Nah, kemudian hal-hal lain ya, termasuk juga adalah ketika kita salah memasukkan unsur tertentu ke dalam tanah kita itu. Terutama selama ini kan kita selalu menggunakan bahan-bahan kimia yang untuk yang kita masukkan ke dalam tanah dengan asumsi itu akan menjadi pupuk bagi tanaman kita ya. Nah, itu juga akan merusak unsur-unsur yang ada dalam tanah ya. Sehingga tanah kita ini ketika kita akan melakukan penanaman kembali, memang kita harus nolkan kembali dia, harus kita sempurnakan kembali dia, sehingga produktivitas dari tanaman kita itu akan bisa seperti yang kita harapkan ya. Nah, konsep inti dari proses pembenahan tanah ini adalah dalam ilmu pertanian itu kita kenal dengan konsep namanya degradasi ya. Nah, jadi ada proses degradasi ini artinya adalah proses penurunan dari seluruh unsur-unsur yang ada dalam tanah kita. Nah, unsur-unsur inilah yang sebenarnya harus kita kembalikan lagi agar bahwa tanaman yang akan kita tanam itu ke depan itu menghasilkan produksi seperti apa yang kita harapkan. Kalau bisa lebih tinggi dari produksi yang tahun-tahun sebelumnya. Makanya proses degradasi inilah yang menjadi persoalan dalam proses pembenahan tanah, dan ini akan terjadi secara alami dan ini akan terjadi dalam setiap waktu ketika kita melakukan proses penanaman. Nah, untuk itu, untuk mengembalikan proses-proses yang ada dalam tanah kita itu dengan menggunakan tanah itu, tentunya kita akan memasukkan unsur-unsur yang kurang yang ada dalam tanah kita ini. Nah, sebagian dari teman-teman petani milenial dan petani yang ada di YouTube saya itu mempertanyakan ketika mereka cerita tentang pembenahan tanah, lalu mereka langsung tanya, apa saja Pak bahan-bahannya untuk melakukan pembenahan tanah ya? Jadi sebenarnya secara filosofisnya, kalau seandainya kita ingin melakukan proses pembenahan tanah kita, yang harus pertama kita pikirkan itu bukanlah bahan-bahan apa yang akan kita masukkan ke dalam tanah kita, tetapi kita harus memahami bagaimana situasi, kondisi, dan struktur tanah kita ini. Jadi ketika kita bicara tentang pembenahan tanah, pada prinsipnya kita itu haruslah memikirkan kita ingin menjadikan apa tanah kita itu. Nah, untuk itu kita harus betul-betul memahami dan meneliti tanah kita itu. Karena unsur-unsur yang kurang atau terdegradasi dari tanah kita itu tentunya tidak semua unsur ya. Tentunya ada unsur-unsur tertentu saja yang harus kita masukkan itu.
Nah, jadi artinya ketika kita ngomong tentang pembuatan tanah, maka kita harus memahami dulu bagaimana situasi dan kondisi tanah kita. Nah, untuk itu kita betul-betul harus mampu mengamati tanah kita sendiri ya. Nah, lalu sebagian dari teman-teman juga mempertanyakan juga bagaimana mungkin kami akan bisa mengetahui kondisi tanah kami, karena kami kan tidak punya lab. Nah, sebenarnya konsepnya juga tidak seperti itu ya. Jadi sebagai seorang petani, sebenarnya proses pengamatan ini menjadi hal yang penting bagi kita ya. Tanpa kita melihat unsur-unsur tanah kita dengan lab sendiri pun, sebenarnya kita bisa mengetahui secara umum apa yang terjadi di tanah kita ya. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk memahami kondisi tanah kita itu sebenarnya adalah pertama kita melihat saja dari struktur tanah kita. Kalau tanah kita padat dan tidak renyah, itu ada sesuatu yang kurang di situ. Nah, satu lagi yang paling memungkinkan bagi kita untuk menilai kondisi tanah kita itu adalah apa yang tumbuh di atas tanah kita itu. Termasuk tanaman yang kita tanam di tanah itu ya. Nah, artinya bahwa dalam konsep pembuatan tanah ini, filosofis yang harus kita kembangkan itulah apa yang ada di atas tanah itu adalah menentukan apa yang terjadi di dalam tanah. Kalau seandainya dalam tumbuhan kita itu adalah kurus, kering, kemudian pertumbuhannya kerdil, kemudian produksinya kecil, berarti itu sudah menentukan ada sesuatu yang terjadi dalam tanah kita. Maka tanah kita itu harus kita benahi agar bahwa tumbuh-tumbuhan kita yang kita tanam di atas tanah kita itu menjadi seperti apa yang kita harapkan. Nah, jadi konsep yang paling penting dalam pembuatan tanah itu adalah kita menginginkan seperti apa di tanah kita itu. Untuk itu kita harus mengerti kondisi dan situasi tanah kita itu sendiri.